Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SMPN 10 Kota Cirebon. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip UBD sebagai kerangka kerja kurikulum pada tahap kedua. Adapun anggota kami yaitu yang pertama ada Lady Falamita Maftuha, yang kedua ada Leni Yanasari, yang ketiga ada Nur Azizah, dan yang keempat ada Tia Utami. Prinsip Understanding by Design. Prinsip Understanding by Design atau disebut juga sebagai backward design yaitu memiliki alur yang mundur. Adapun tahapannya dimulai dari yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, kemudian yang kedua, menentukan bukti penilaian, kemudian yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Backward design mendorong guru dan perencanaan kurikulum untuk mempelajari bukti penilaian terlebih dahulu sebelum merancang pembelajaran, karena bukti penilaian ini merupakan hasil identifikasi dari hasil yang diinginkan yang telah diidentifikasi pada tahap pertama. Bukti penilaian digunakan untuk mendokumentasikan dan memvalidasi bahwa target pelajaran telah tercapai. Adapun cara guru dalam menentukan bahwa peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan yaitu yang pertama, melalui pertanyaan-pertanyaan kunci yang terdapat pada tugas kinerja dan juga bukti lainnya. Seperti contohnya yaitu melalui tugas kinerja otentik. Apakah peserta didik akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan? Kemudian yang kedua, melalui kriteria apa pemahaman kinerja peserta didik akan dinilai dan melalui pertanyaan-pertanyaan pada bukti lainnya. Seperti contohnya yaitu melalui bukti lain apakah peserta didik dapat menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan dan bagaimana cara peserta didik untuk merefleksikan dan menilai pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya, terdapat 6 aspek dalam menentukan bukti penilaian. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang konsep atau prinsip dan proses dengan menggunakan kata-kata sendiri, kemudian mengajarkannya pada orang lain, menjabarkan jawaban, dan menunjukkan alasan. Yang kedua, mampu menafsirkan data, memahami data, teks, dan pengalaman melalui cerita, gambar, analogi, dan model. Yang ketiga, mampu mengadaptasi tentang apa yang mereka ketahui dengan cara baru dan konteks yang kompleks. Yang keempat, mampu menunjukkan perspektif yang berbeda. Yang kelima, mampu menunjukkan empati kepada orang lain. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, menggunakan kebiasaan berpikir positif, dan merenungkan makna pembelajaran dan pengalaman. Selanjutnya ada penilaian dalam kurikulum merdeka. Asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka meliputi yang pertama asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Yang kedua ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan pembelajaran ketercapaian keseluruhan. Selanjutnya ada implementasi tahap 2 UPD, yaitu menentukan bukti penilaian. Contohnya di kelas 8, materi yang diajarkan adalah SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Di akhir fase D, peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi seperti komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Adapun tugas kinerja peserta didik adalah melalui tugas kinerja otentik apa siswa akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Jawabannya, peserta didik secara berkelompok diminta menyelesaikan permasalahan, menentukan nilai X dan Y dalam LKPD melalui proses diskusi. Peserta didik juga diminta untuk melakukan presentasi terkait hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, dengan kriteria apa kinerja pemahaman akan dinilai? Yang pertama, kognitif. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan nilai X dan Y dengan cara eliminasi, substitusi, campuran, dan grafik. Yang kedua, afektif. Bertakwa, gotong royong, bernalar kritis, dan toleran.
Dan yang terakhir ada psikomotorik, berupa penilaian saat presentasi, penggunaan bahasa, kejelasan penyampaian, dan komunikatif. Bukti lainnya melalui bukti lain misalnya kuis, tes, petunjuk akademik, observasi, pekerjaan rumah, ataupun jurnal. Nah, bagaimana siswa menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan? Yang pertama, penilaian kognitif dilakukan dengan cara pengerjaan LKPD. Yang kedua, penilaian afektif dilakukan melalui lembar observasi. Dan yang ketiga, penilaian psikomotorik dilakukan dengan cara unjuk kerja atau presentasi berdasarkan hasil diskusi dari LKPD. Bagaimana sih siswa merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka? Nah, peserta didik akan mengulas kembali cara menentukan nilai X dan Y dengan menggunakan cara metode eliminasi, substitusi, campuran, dan grafik. Nah, peserta didik selanjutnya akan melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri terkait pemahaman tentang materi SPLDP. Selanjutnya, literatur jurnal yang pertama dengan judul Penerapan Pendekatan Understanding by Design atau UBD pada Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar oleh Nadira Pramesti dan Laksmi Dewi, IKIP Siliwangi. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa artikel yang relevan dengan penelitian dan telah melalui proses seleksi ulang. Nah, penerapan Understanding by Design atau UBD ini dalam pembelajaran terbukti dapat meningkatkan pemahaman matematika siswa. Karena pada pembelajaran ini, siswa dilibatkan secara aktif, sehingga pembelajaran tidak berpusat pada guru saja. Penerapan pendekatan pemahaman by design ini atau penerapan pendekatan understanding by design dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar terdiri dari 3 tahap. Yang pertama diawali dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu menentukan proses penilaian sejauh mana keberhasilan siswa dalam menguasainya. Dan yang ketiga menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai siswa. Penerapan Understanding by Design atau UBD dalam pembelajaran terbukti meningkatkan pemahaman matematis siswa. Karena dalam pembelajarannya siswa dilibatkan secara aktif sehingga pembelajaran tidak berpusat pada guru saja dan desain ini dapat menjadi alternatif desain pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, literatur jurnal yang kedua, implementasi UBD dalam kegiatan pembelajaran oleh Veronica Ekadesi dan juga Anissa Pratama. Proceeding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan tahun 2023. Implementasi UBD dalam kegiatan pembelajaran merupakan hal menarik untuk dibahas. Hal tersebut dikarenakan berkaitan erat dengan implementasi kurikulum merdeka yang sedang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Terdapat beberapa artikel yang berkaitan dalam implementasi UBD dalam kegiatan pembelajaran. Akan tetapi masih sedikit tentang tinjauan literaturnya. Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan penulis, diketahui bahwa implementasi UBD dalam kegiatan pembelajaran belum sepenuhnya dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah literatur jurnal yang ketiga, analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD oleh Neni Setiawati dari Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis UBD dapat dilaksanakan dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan, mengidentifikasi bukti untuk penelitian, dan merencanakan pembelajaran. Implementasi UBD di Indonesia dilakukan dengan menerapkan proses pembelajaran di kelas dan dinyatakan efektif untuk dilakukan. Ini dapat dilihat dari referensi yang peneliti gunakan. Dalam kegiatan, guru berperan sebagai merancang pembelajaran di mana guru harus menganalisis kompetensi dasar dan menentukan indikator ketercapaian dengan memperhatikan karakteristik rumusan kompetensi dasar. Literatur yang keempat dengan judul Analisis Perubahan Kurikulum di Indonesia dan Pengembangan Pendekatan UBD oleh Friska dan juga Lutfi dari Jurnal Pendidikan Sekolah tahun 2023. Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum dan perubahan kurikulum dianggap sangat menentukan masa depan peserta didik suatu bangsa.
Penerapan kurikulum mandiri merupakan perubahan dan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Pengembangan kurikulum mandiri diharapkan menggunakan pendekatan UBD dan diharapkan dapat menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Pengembangan kurikulum berbasis UBD ini merupakan pendekatan yang menentukan atau menekankan pemahaman konsep dan keterampilan esensial siswa sebagai fokus utama dalam perencanaan pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan dari kelompok kami ini dapat menambah pengetahuan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.